Nanti nanti sama Dokter Yasning habis ini ya, Dokter Suyasning ya. Ya, saya memberikan materi. Jadi Dokter Yasning ngasih hipotalamus pituitary, jadi saya sisanya ya. Kita mulai ya. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Sudah, dokter. Sudah ya. Jadi pituitary hipotalamus akan dibahas oleh Dokter Suyasning. Saya mulai dari kelenjar thyroid ya. Oke, kelenjar thyroid atau kelenjar gondok ya, bahasa sehari-harinya kelenjar gondok. Kalau kita lihat di sini, kita ada struktur organ glandula endokrin yang paling besar ya ukurannya ya, kalau dibanding endokrin yang lain ya, glandula. Tapi kalau di jaringan endokrin itu yang paling besar itu sel lemak ya, karena sel lemak juga melepaskan zat-zat atau hormon-hormon yang mempengaruhi fungsi tubuh. Tapi kalau kita bilang glandula atau kelenjar, yang terbesar adalah ini ya, adalah tiroid. Ya, jadi ini ya dia bentuknya. Jadi percis di depan tenggorokan kita, trakea, ya ini trakea, ini jakun kita ya. Kalau yang cowok-cowok bisa diraba tuh Adam apple-nya, jadi di bawah jakun. Nah, itu nanti ada semacam kupu-kupu ya, bentuk seperti kupu-kupu. Inilah kelenjar tiroid ya, bentuknya seperti kupu-kupu. Jadi lokasinya, jadi atau nanti dihubungkan ya, jadi ada suatu celah ya. Jadi kita sebut sebagai isthmus ya, celah sempit yang menghubungkan antara lobus kanan dan lobus kiri. Ya, jadi ada dua lobus ya, kanan dan kiri. Ya. Nah, jadi secara rata-rata beratnya sebanyak 20 gram. Jadi itu adalah kelenjar terbesar ya. Bayangkan 20 gram tapi pengaruhnya seluruh tubuh ya. Ini adalah barangnya kecil tapi pengaruhnya besar. Dan karena dia yang mengatur metabolisme seluruh tubuh, makanya dia vaskularisasinya sangat banyak. Jadi ini salah satu kalau dalam pembedahan yang cukup sulit karena pembuluh darahnya ini sangat banyak sekali. Jadi kalau salah potong bisa terjadi perdarahan yang signifikan. Oke. Nah, apa yang diproduksi? Ya, jadi kelenjar tiroid memproduksi hormon-hormon tiroid. Ada dua yang utama kita sebut sebagai triiodothyronin atau T3 atau T3 dan tetraiodothyronin atau T4. T4 ya, sering disebut sebagai tiroksin. Ya, triiodothyronin karena dia mengikat 3 molekul iodin. Kalau tetraiodothyronin dia mengikat 4 molekul iodin. Ya, ini yang dua hormon utama. Nah, di dalam kelenjar tadi T3 dan T4, T3 itu hanya diproduksi 10%. Sisanya 90% dalam bentuk T4. Kenapa? Karena T3 itu adalah bentuk aktif. Yang T4 dia kurang aktif. Nah, pada di mana kita butuh metabolisme yang meningkat, misalnya kita lagi aktivitas fisik, kita lagi misalnya stres ya, kita sedang menghadapi suatu kondisi yang darurat ya, jadi selain adrenal tadi, tiroid juga berperan. Maka dari itu tubuh akan mengkonversi T4 yang 90% menjadi T3. Ya. Jadi kalau dibutuhkan baru dia diambil dari T4-nya. Kalau tidak, ya jadi dia hanya 10% aja yang beredar di seluruh tubuh. Nah, apa yang mempengaruhi? Nah, di sini adalah tadi hormon yang dihasilkan oleh pituitary anterior yang kita sebut sebagai thyroid stimulating hormone. Ya, nanti dibahas oleh Dr. Suyasning ya. Jadi ini akan pengaruh dari TSH ini akan merangsang kelenjar tiroid tadi memproduksi T3 dan T4. Ya. Nah, kalau mekanismenya standar dari sistem endokrin adalah homeostatik. Jadi kalau kadar T3 T4 di dalam tubuh meningkat, ya peningkatan tadi secara langsung akan memberikan feedback negatif ke pituitary, ke hipotalamus pituitary, ya. Jadi TRH-nya turun, TSH-nya juga turun, sehingga nanti kadarnya pelan-pelan akan normal kembali. Ya. Nah, jadi di sini komponen utamanya adalah iodin ya, atau garam iodin. Makanya sejak tahun program iodin, jadi garam-garam itu diberikan zat iodin. Dulu kan tidak ya.
itu angka goiter atau gondok ya itu menurun drastis. Oh, dulu masih zaman saya masih sering dijumpai terutama di daerah-daerah pegunungan orang yang mengalami gondok karena kekurangan ion iodin sehingga kelenjar tiroid yang harusnya tidak terlihat tidak teraba dia membesar. Jadi ini ya kayak kayak benjolan ya. Tapi dengan adanya iodinisasi ya terutama untuk garam-garam dapur dikasih zat iodin angkanya sudah jauh menurun. Ya, jadi ini adalah yang utama didapatkan dari dietnya karena iodin ini nggak bisa diproduksi oleh tubuh, dia harus didapatkan dari makanan. Nah, tiroid sendiri ya kalau dari ini ada dua sebenarnya. Jadi kelenjar tiroid ada folikelnya ya yang menghasilkan hormon tiroid tadi yang itu triiodothyronin dan tetraiodothyronin ya. Dan ada yang disebut parafolikular. Nah, parafolikular itu menghasilkan hormon namanya kalsitonin. Ya. Kalau tiroid pengaruhnya ke seluruh tubuh, hampir seluruh tubuh karena dia mengatur metabolisme sel. Jadi kalau orang yang sampai tiroidnya rendah, ya metabolismenya akan lambat. Nah, salah satu contohnya tadi, misalnya dia akan cenderung menjadi obes. Sebaliknya kalau tiroidnya berlebihan atau hipertiroidisme, dia cenderung akan menjadi kurus meskipun makannya banyak. Kenapa? Karena metabolismenya cepat atau metabolismenya tinggi. Ya, jadi itu fungsi dari hormon tiroid dan dia bekerja di hampir seluruh sel di dalam tubuh kita. Ya, jadi tadi saya katakan beratnya hanya 20 gram, tapi dia mempengaruhi hampir 100%. Ya, anggap beratmu 50 kilo, berarti dia mempengaruhi yang sampai 20.000 kali, 25.000 kali dari berat kelenjar itu sendiri pengaruhnya. Nah, yang dihasilkan parafolikular sel disebut sebagai kalsitonin. Nah, kalau ini lain, dia kerjanya hanya di tulang. Apa yang dikerjakan di tulang? Ya, jadi di sini ya. Jadi kalsitonin tujuannya harus mempertahankan ion kalsium tetap tinggi. Nah, untuk mempertahankan ion kalsium tetap tinggi, nah salah satunya di sini adalah dia akan menurunkan pemecahan dari tulang, menjaga tulang. Ya, dia mempertahankan kalsium tinggi di dalam tulang. Jadi breakdown-nya dihambat. Ya, jadi kalau kita ada dua sel tulang osteoklas dan osteoblas, ya, osteoklas dan osteoblas, maka osteoklas yang memecah, yang mendegradasi, osteoblas yang memadatkan. Nah, yang memecah itu dihambat, diturunkan. Ya, diturunkan. Akibatnya apa? Karena yang mecah nggak ada, berarti ion kalsium akan tetap tinggi di dalam tulang. Ya. Jadi dia akan memadatkan ion kalsium ya, makanya namanya kalsitonin. Nah, sebaliknya ada hormon yang namanya paratiroid. Nah, itu letaknya bertetangga ya. Jadi kalau tiroid adanya di depan, paratiroid adanya di belakang. Dia bekerja di 3 tempat, di tulang, di ginjal, dan di pencernaan. Nah, kalau tadi menghambat osteoklas, ini meningkatkan osteoklas. Berarti dipecah tulangnya. Ya, karena tulang dipecah, otomatis gimana? Ingat ya, kalsium itu ada di dalam darah karena semua metabolisme kita butuh ion kalsium. Ya, hampir semua metabolisme kontraksi otot, jantung semua butuh ion kalsium. Berarti dia harus ada di darah. Yang tidak terpakai dia disimpan di tulang. Nah, sama kayak gula. Gula kan dipakai beredar di darah nih. Yang nggak kepake disimpan dalam bentuk glikogen di hati dan otot. Nah, misalnya seperti itu. Dan lemak sebagian. Nah, ion kalsium ya, jadi sebagian jadi tulang sebagai organ gerak, tapi juga sebagai gudangnya kalsium. Jadi kalau dibutuhkan dia bisa pecah dari tulang. Nah, paratiroid dia memecah ini. Kenapa dipecah? Berarti kadar kalsium di tubuh rendah. Kapan kira-kira kadar kalsium tubuh rendah? Ayo, nah ini kan kalian calon dokter gigi nih, harus tahu nih. Nah, selain tulang, kalsium membentuk apa? Ayo, selain tulang. Ayo, siapa yang mau coba? Coba Hilda Edria. Kira-kira apa Hilda? Selain tulang
dia membentuk apa? Kurang tahu, dokter. Gimana kamu calon dokter gigi? Kade Aura Preti. Membantu perkembangan sistem saraf, dok. Ya itu lebih pada kelenjar ini nanti lemak fosfolipid ya, bukan kalsium. Ada peranan kalsium tapi bukan yang utama. Komang Antayuda. Langsung nongol ya. Ya dokter, Ya, eh, ayo apa? kalau dari saya mungkin gigi dokter, pembentukan gigi. Pak. Gigi, betul. Pembentukan tulang dan gigi. Sehingga pada anak-anak, kenapa kebutuhan kalsium? Ya, salah satunya pembentukan gigi. Oke, ya. Nah, kapan pembentukan tulang yang banyak mengambil kalsium? Ayo. Kalau gigi kan semua ya, semua pasti pas lagi tumbuh gigi dia butuh ininya ya. Ida Ayu Agung Dinda, kapan? Kebutuhan kalsium meningkat banget nih. Kebutuhan kalsium meningkat pada saat masa pertumbuhan. Oke, yang lebih ya pertumbuhan pasti ya, yang lebih meningkat lagi. Bahkan harus disuplemen dengan ini suplemen kalsium. Pada saat sudah tua. Kalau sudah tua tuh bukan jadi kalau yang sudah tua karena tadi ya hormon-hormon turun yang mempertahankan kalsiumnya rendah, apalagi wanita kan nanti kamu menopause ya. Secantik apapun kamu hari ini suatu saat kamu akan menopause. Bukan berarti nanti menopause nggak cantik lagi ya itu, tapi struktur tulang dan sistem tubuhmu akan menurun dengan drastis. Yang lebih signifikan lagi, menopause betul dia kebutuhan kalsiumnya karena apa? Kemampuan untuk mengisi tulangnya jadi rendah. Ayo, yang wanita, apa yang kamu bisa lakukan yang pria tidak bisa lakukan? Kehamilan, dokter. Hamil di dalam hamil ada apa? Ada? Ayo. Izin ya dokter melahirkan. Hamil dulu. Waktu hamil kamu suatu saat kamu hamil, ya kalau dihamili kamu hamil. Pada saat hamil terbentuk apa? Ada apa di dalam perutmu? Ada janin, dokter. Ada janin. Janin membentuk apa? Terbentuk apa dalam proses janin tadi? Ayo, Pembentukan apa? tulang. Tulang. Dapatnya dari mana? Dari kalsium, dokter. Kalsiumnya siapa? Seorang ibu, dokter. Ibu, ya. Itu kenapa kebutuhan wanita hamil selain asam folat, tablet besi, kalsium. Kenapa? Kebutuhan meningkat. Kalau kalsium intiknya dia akan diambil dari tulang. Itu ya pengorbanan seorang ibu ya. Oke, itu dari tulang. Yang kedua, dia diambil dari ginjal. Gimana caranya ngambil? Oke. Dari ginjal yang diambil adalah ini kan kamu darah masuk ke ginjal disaring keluar. Nah, ternyata di ginjal tadi kalau kadar kalsium badanmu rendah, dia akan mengambil kembali yang keluar tadi. Jadi ditarik lagi nih kalsiumnya yang sudah harusnya jadi kencing di tubulus ya, di tubulus renalis akan diambil lagi. Jadi dia untuk mempertahankan kalsium. Jadi yang mau dibuang diambil lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia meningkatkan penyerapan di usus. Kenapa? Karena sebagian besar kalsium yang kamu dapatkan, sebagian besar ya, jadi hampir seluruh kalsium yang kamu dapatkan dari makanan. Ya, jadi 3 tempat ya. Jadi di tulang itu, jadi tulang itu paling terakhir nih ya, kalau sudah kepepet banget nggak bisa baru diambil dari tulang. Ya, jadi yang umumnya yang keluar dari kencing diambil lagi, yang masuk khusus diserap lebih banyak. Jadi 3 hal yang mempertahankan kadar kalsium kamu. Ya, itu adalah kerja dari hormon paratiroid. Ini jangan bingung loh ya antara tiroid kalsitonin dan paratiroid. Karena kerjanya berbanding terbalik. Oke, ini kelenjarnya ya, posisinya dia kalau tadi di depannya trachea, ini di belakangnya esofagus ya, si paratiroid kecil-kecil ya. Jadi nempel di kelenjar tiroid. Ini kelenjar tiroid ya. Ini 4 titik ini paratiroid. Paratiroid kecil sekali. Tapi fungsinya ke seluruh tubuh. Oke. Ya, ini yang tadi saya jelaskan ya. Jadi di tulang,
dia akan meningkatkan metabolismenya supaya terjadi penyimpanan kalsium di dalam tulang. Itu kalsitonin ya. Kalau paratiroid justru memecah, mendegradasi. Ya, jadi mengaktifkan nih osteoklas. Kalau tadi kan menghambat osteoklas. Jadi tulangnya lebih padat dengan kalsitonin, dengan paratiroid tulangnya lebih keropos. Ya, jadi peningkatan penyerapan kembali ya. Jadi yang harusnya dibuang kencing lewat urin diambil lagi. Kemudian usus halus small intestine ya bersama dengan vitamin D ya. Jadi dibantu vitamin D ya. Jadi dia harus punya vitamin D. Itu kenapa Anda makan kalsium kalau vitamin D-nya kurang nggak akan bermanfaat. Ya. Jadi karena vitamin D yang membantu transport ya. Jadi zat-zat kalsium ke dalam usus. Ya, jadi peningkatan ini jadi diaktifkan oleh ini vitamin D sintesis ini bekerja sama ya antara paratiroid dan vitamin D. Terus kita berikutnya ke kelenjar adrenal ya. Adrenal ya. Adrenal atau sering disebut sebagai suprarenal. Jadi ini renal ginjal ya. Ini ginjal ya. Kalau supra kan di atas. Nah, inilah namanya suprarenal atau adrenal. Sebenarnya adrenal. Ya. Ad itu kan addition, tambahan. Jadi tambahan dari renal, makanya namanya adrenal. Ya, jadi ini dikelilingin ya, kalau sama karena dia bekerja hampir seluruh tubuh kayak tiroid, maka dari itu pembuluh darahnya banyak, ya. Jadi terutama nanti dari suprarenal artery itu supply utamanya nanti ya. Ada superior, middle, inferior suprarenal artery. Itu yang mensuplai darah ke sana. Nah, adrenal sendiri secara teknis terbagi dua. Bagian dalam, ya, bagian dalam ini kita sebut sebagai medula adrenal. Bagian luarnya adalah korteks adrenal, ya, medula adrenal. Nah, medula adrenal itu berbeda dengan kelenjar endokrin lainnya. Dia terbentuk dari neurokristal, jadi dia dari lapisan ektoderm. Ya, jadi dia merupakan kepanjangan dari struktur saraf kita. Ya, terutama saraf simpatik divisi ya. Karena apa? Karena ini yang akan menunjang respon terhadap stres. Nah, di dalam adrenal medula dia akan menghasilkan dua hormon utama. Ini hormon utama untuk kehidupan. Tanpa ini Anda nggak mungkin hidup. Ya. Jadi makanya tadi ya kayak tiroid ya, tanpa tiroid Anda nggak mungkin hidup, tanpa adrenal Anda nggak mungkin hidup. Ya, jadi hormon adrenalin atau epinefrin itu ada sekitar 80% dan norepinefrin atau noradrenalin sebesar 20%. Jadi kalau noradrenalin, makanya namanya kenapa nor? Karena sebagian besar diproduksi di saraf, bukan di adrenal. Makanya namanya noradrenalin. Ya. Jadi sebagian kecil hanya 20% dia diproduksi di kelenjar adrenal atau medula adrenal. Nah, jadi efek kerjanya dia adalah disarafi langsung ya, jadi postganglionic sympathetic neuron. Jadi begitu ada suatu kondisi stres yang tanda petik sangat stres, ini akan melepaskan ini. Jadi dia fungsinya adalah terkait ini ya, jadi kondisi-kondisi ya, emosional ya, cedera, stres, latihan ya, tapi yang sifatnya sangat sangat mengancam. Kalau kita sebut sebagai fight or flight. Fight or flight. Apa itu fight or flight? Ayo, ada yang tahu enggak? Ada yang tahu enggak? Apa itu fight or flight? Ayo, fight or flight apa? Coba dulu. Masa nyerah? Ya, izin banyak dokter. Silakan. Apa itu fight or flight? Jadi fight or flight itu adalah keadaan di mana kita harus hadapi atau lawan atau kabur, dokter. Oke, gitu ya. Jadi ini ingin saya kasih penjelasan sedikit ya. Tidak semua stres itu fight or flight. Tidak semua stres itu fight or flight. Ya, oke. Contoh. Ada yang punya mantan? Sudah punya mantan? Dafa sudah punya mantan, Dafa? Sudah, dokter.
Sudah berapa mantanmu? 3 Oh, ya. dokter. Tak terhitung ya. Ini hati-hati korban berikutnya ya. Oke ya. Nah ini ceritanya nih Dava, kamu baru putus nih Dava. Baru putus. Stres gak Dava? Iya dokter. Stres ya. Stres itu bikin lapar nggak Dava? Iya benar dokter. Lapar ya. Nah karena lapar, kamu pergilah ke kafe yang tempat biasa kamu ngedit sama mantanmu. Nah dalam perjalanan ke kafe itu, kira-kira memorinya flashback nggak Dava? Iya dokter, flashback. Flashback ya, wah terbayang ya, yang indah-indah ya, terbayang ya dan seterusnya. Itu fight or flight nggak itu Dava kira-kira? Kayak bukan dokter. Tapi stres ya. Ya. Stres tapi belum fight or flight, belum ya? Ya. Oke, sekarang kamu masuk ke kafe Ceklek. Tiba-tiba di tempat yang kamu biasa duduk, mantanmu lagi berduaan sama best friendmu. Ayo, kira-kira gimana rasanya Dava? Agak shock dokter. Wah, naik lagi stresnya ya? Ya. Naik lagi kan stresnya? Iya dong. Pilihannya apa? Kalau sudah kayak gitu pilihannya apa? Datangi atau cabut, kan gitu kan? Fight Ya. or flight, ya kan? Nah di sini, pada saat itu kamu akan merasakan apa? Heart rate-mu pasti naik, ya. Bahkan sampai bisa kayak suara jantungmu sampai kedengaran di kupingmu, ya. Saking emosinya, tekanan darah pasti naik, irama napas pasti naik dan seterusnya. Itulah fight or flight. Ya sebenarnya mekanisme fight or flight itu kan adalah mekanisme primitif yang mempertahankan suatu spesies. Kalau nggak itu mati, punah spesiesnya dimangsa. Mau dia dimangsa, mau dia pemangsa, dia akan respon fight or flight. Mau lawan maupun kabur. Ya cuma masalahnya karena kamu nggak punya pemangsa, nah ini saya buat contoh seperti itu. Nah, bilanglah kamu nggak mau fight, kamu keluar. Kamu nggak mau ribut, kamu keluar. Ya pelan-pelan heart rate-mu mulai turun kan? Heart rate-nya turun. Tapi kesalnya masih nggak kira-kira? Masih dokter. Pasti masih berhari-hari bahkan berminggu-minggu mungkin ya. Kalau mantan mudah move on, tapi best friend yang ngambil mantan itu kan, waduh ya, luka diiris ditetesi air jeruk nipis kan seperti itu ya Dava ya. Oke, nah tadi kan kamu lapar nih Dava, lapar kan? Waktu kamu ngelihat mantanmu sama best friendmu, laparnya masih apa hilang kira-kira Dava? Hilang dokter. Otomatis hilang. Kenapa? Gini ya, fight or flight, ya ini saya jelaskan sedikit ya. Mekanisme fight or flight itu adalah suatu mekanisme yang sangat unik di mana nanti tubuh akan mensuplai semua gula nutrisi ke 3 area. Ya. Pertama untuk heart rate tambah cepat butuh energi tambah banyak enggak? Ya dokter. Betul. Pasti nambah banyak kan? Karena dia pompa lebih banyak, cardiac output lebih banyak, maka nanti ada namanya reseptor beta 2. Jadi semua yang direseptorin beta 2 dia melebar, vasodilatasi. Yang lain vasokonstriksi. Ini uniknya. Yang beta 2 adanya di otot jantung, otot skeletal, dan liver. Kenapa? Kamu mau lawan maupun kamu kabur, kamu butuh 3 hal tadi. Jantung untuk pompa, otot itu kan mau kamu kabur, mau kamu lawan kan butuh otot kan? Sama energinya disuplai dari liver. Sisanya itu kontriksi semua. Digestif kontriksi, urinari kontriksi, apalagi reproduksi. Itu shutdown semua. Jadi vasokontriksi jadi yang tadi lapar tiba-tiba nggak lapar. Kayak kamu perang ya, kalau lagi perang kan nggak mikir makan ya. Bahkan nggak mikir izin ke toilet ya. Kenapa? Otomatis di luar yang untuk fight or flight semuanya vasokonstriksi. Sampai di sini paham nggak dulu mekanisme stres? Jadi tidak semua stres itu fight or flight. Itu pertama, ya. Jadi fight or flight adalah stres puncak yang pilihannya cuma 2, kabur atau lawan. Ya kayak tadi ketemu sama mantan dan best friendmu, samperin atau cabut kan itu pilihannya kan? Oke, dah setelah kamu keluar. Karena ini, nanti adrenalin itu hanya dalam hitungan menit dia dinetralisir.
Dia cepat, waktu paruhnya cepat. Makanya heart rate-mu yang tadi tinggi pelan-pelan akan turun. Tapi stresnya masih nggak kira-kira? Kira-kira stresnya masih nggak kira-kira? Hah? Ayo, kira-kira stresnya masih nggak? Masih dokter. Nah, stres butuh energi nggak? Butuh juga dokter. Pasti butuh energi ya. Nah, pada saat itulah mekanisme stres kedua yang kita sebut kortisol dia take over. Kalau yang adrenalin itu kayak kabel listrik. Kelar kamu on, dalam hitungan sepersekian detik lampunya nyala. Karena dia lewat dari jalur saraf. Begitu kamu stres, dia turun langsung masuk ke adrenal. Kalau kortisol diproduksi kalau tadi kan di medula, ini di korteknya adrenal, tepatnya di zona glomerulosa. Di zona fasciculata. Kortisol. Nah, kalau kortisol dari hipotalamus tempat stres kan di sini ya, di hipotalamus pituitary, dia nanti rangsang dari CRH, ACTH, ikut darah muter, ya, pembuluh darah baru nyampe di kortek adrenal. Dia butuh waktu. Rata-rata antara 15 sampai 20 menit. Barulah kortisol keluar. Kortisol keluar, dia akan dia akan memetabolik dari sel lemak otot untuk dijadikan gula untuk mensuplai energi buat stresnya kamu. Jadi kortisol itu kayak backup-nya. Adrenalin adalah yang utama. Jadi stres utama itu kamu dikasih adrenalin dulu untuk ngatasin, dalam hitungan menit adrenalinnya turun, pelan-pelan kortisolnya naik. Karena kortisol itu kayak pipa air. Sekarang kamu nyalakan kerannya kan butuh waktu baru airnya keluar kan. Misalnya pipanya jauh kan butuh waktu kan. Kalau listrik kan kamu pencet sekarang dalam sepersekian detik lampunya nyala. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi kalau yang di adrenalin dia dari saraf sehingga langsung responnya cepat. Kalau yang dari kortisol dia lambat, apalagi dia masih muter dulu ya. Pituitary, hipotalamus, pituitary lewat darah baru ke kortek adrenal. Nah, begitu kortisolnya keluar, ya, dia tidak melakukan vasokonstriksi, vasodilatasi seperti adrenalin. Nah, akibatnya kebutuhan gulamu tadi berlebih kan untuk mengatasi stres, apa yang terjadi? Laparmu kembali. Ya kan kamu belum sempat makan kan di kafe ya tadi kan? Ya, lapar lagi. Nah, itulah begitu kamu stres yang rilis kortisol. Kenapa? Karena untuk otak dia hanya bisa menerima dari glukos. Kalau otot dia bisa menerima dari kortisol memecah lemak, memecah protein, dia bisa menerima nutrisinya. Kalau otak enggak dari glukos itu, kenapa pada stres? Mau enggak kamu akan dipaksa ngemil untuk memasukkan gula. Ya, itu mekanismenya. Oke, saya lanjut lagi. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Sudah dokter. Ya, ini ya. Jadi nanti tadi epinefrin, norepinefrin, terutama epinefrin, ya. Jadi tadi ya jantung, pembuluh darah, ya, liver, ya, fat cell tadi dia untuk memecah ini. Kalau energinya kurang dia akan pecah dari jaringan lemak, ya. Sehingga dia meningkatkan cardiac output, ya, aliran darah ke otot, ya, sehingga memungkinkan kamu mau fight or flight. Tapi sebaliknya, ya, dia akan vasokonstriksi nih, ya, sehingga kulitnya jadi pucat, ya, pada saat itu kulitnya pucat, terus ke reproduksi, urinari, digestif semua akan turun, karena semua darah akan dialirkan menuju jantung dan otot-otot skeletal. Ya. Nah, kemudian di bagian korteks, ya, korteks tadi ada 3. Ada glukokortikoid, mineralokortikoid, dan androgen. Ya, jadi kalau glukokortikoid atau kortisol dia meningkatkan pemecahan, breakdown ya, pemecahan sehingga glukos dinaikkan untuk ngasih nutrisi atau energi untuk stresmu. Ya. Tapi masalahnya dia akan menghambat imun respon dan menurunkan inflamasi. Nah, ini 2 hal yang suatu saat setelah kamu jadi dokter, ya, hati-hati saat kamu menggunakan kortikosteroid, apalagi dalam jumlah yang berlebihan. Karena hampir semua inflamasi, ya, itu istilahnya akan respon baik dengan kortisol.
semua inflamasi. Ya, bahkan kalau kita bilang sekarang autoimun, semua autoimun obatnya pasti kortikosteroid. Ya, jadi itu adalah hormon utama untuk menekan inflamasi. Tapi ya, di saat dia menekan inflamasi terjadi penekanan sistem imun. Nah, ini ibarat double ini ya, pisau dua sisi. Di satu dia membantu kesehatanmu, tapi di satu sisi dia akan melukai kesehatan. Makanya di sini aku butuh kearifanmu dalam memberikan obat. Ya, one day you become a doctor. Paling gampangnya gini, kalau kamu yang sakit atau keluargamu yang sakit atau ibumu yang sakit, kamu kasih nggak obat ini? Itu aja ya. Oke, saya lanjut lagi. Terus berikutnya ada mineralokortikoid. Nah, ini kalau ini dia mempertahankan natrium ya. Kalau yang siapa tadi? Kalsitonin mempertahankan kalsium, dia kalau aldosteron, ini hormon utamanya aldosteron ya. Dia mempertahankan kalsium, jadi prinsipnya sama. Natrium yang sudah keluar di tubulus renalis ikan diambil lagi, direabsorpsi ya. Sebaliknya kalium dan hidrogen akan dikeluarkan ya. Sehingga apa? Begitu natrium diambil, natrium tadi dia sifatnya hipertonik, dia akan mengambil air. Sehingga mempertahankan cairan tubuh. Dia ada aldosteron. Nah, yang ketiga adalah androgen ya. Jadi di kelenjar adrenal itu ada hormon androgen yang akan memberikan zat androgenik ya, zat androgenik ya. Nah, tapi karena pada pria dia sudah punya testis yang kekuatannya 100 kali lebih tinggi daripada androgennya dari adrenal, maka pada pria efek androgennya nggak signifikan, tapi pada wanita signifikan ya. Pertumbuhan seksual karakteristik ya, terutama ini ya, rambut pubis, rambut aksila ya, rangsangan atau libido pada wanita itu akan dipengaruhi oleh androgen dari kelenjar adrenal. Ya, ini yang tadi ya. Jadi ada 3 ya, mineralokortikoid, glukokortikoid, dan androgen ya. Tiga-tiganya berasal dari hormon kolesterol ya, dari kolesterol. Makanya kolesterol itu apa yang selama ini selalu dikambing hitamkan, pada fungsinya tubuh Anda nggak akan bisa berjalan normal tanpa kolesterol. Nah, ini hati-hatinya ya, pada saat orang hanya melihat satu sisi, wah kolesterol menyebabkan serangan jantung, stroke segala macam, ditekan habis-habisan. Padahal tubuhmu sendiri butuh kolesterol sebagai sumber dari hormon-hormon steroid. Semua hormon steroid adalah awalnya dari kolesterol. Nah, ini aldosteron ya. Aldosteron tadi mempertahankan volume cairan tubuh dengan mempertahankan kadar natrium atau sodium. Ya. Jadi kalau sodiumnya rendah, dia akan diambil lagi oleh hormon aldosteron tadi. Ya, jadi yang harusnya sodium itu lewat kencing keluar, ya, lewat kencing keluar akan direabsorpsi. Ya. Nah, otomatis sodium yang masuk akan mengikat air, sehingga itulah nanti proses mempertahankan osmolaritas dari cairan tubuh. Nah, sebaliknya saat dia mengambil sodium, dia akan melepaskan kalsium atau potasium, kalium ya. Jadi kalium lepas, termasuk ion hidrogen lepas, sehingga itu akan mempertahankan pH. Oke, saya tanya lagi. Kalau ion hidrogennya dikeluarkan, pH-nya turun apa naik kira-kira? Ayo. Desa Putu Ariesta. Kamu kencing nih ya, kencing. Terus ion hidrogennya dikeluarkan, pH darahmu naik apa turun? Turun, dokter. pH-nya turun. Oke, ada yang lain? Kadek Belia. Kok bisa background-nya sama ini? Turun juga, dokter. Turun ya. Tidak bagus, Adi Surya. Sepertinya turun, dokter. Oke, kita lihat pH atau keasaman. Semakin tinggi ion hidrogennya, makin asam apa makin basa? Makin tinggi ion hidrogennya, makin asam apa makin basa?
Juvencia? Makin Juvencia. asam, Dok. Kenapa? Makin asam. Makin asam ya. Makin tinggi hidrogennya, makin asam. Berarti pH-nya makin kecil, makin besar Juvencia. Makin kecil tadi. Makin kecil, turun ya berarti ya. Oke. Sebaliknya kalau OH-nya yang makin tinggi, makin alkalin ya, makin alkalin semakin basah, berarti pH-nya makin ke atas, makin naik ya. Kalau kita anggap 7 netral ya, di bawah 7 dan di atas 7 ya, anggap contoh seperti itu. Kalau ion H-nya keluar, kalau hidrogennya keluar, makin asam maka makin basah. Keluar nih, dibuang. Berarti H yang di dalam darah makin dikit apa makin banyak? Ayo ini logika aja lo, nggak perlu ngafal lo ya. Makin dikit ya dokter. Makin Jadi dikit. makin basah. Makin basah itu ya. Itu salah satu mempertahankan keasaman tubuh. Ya, bukan dengan minum air alkalin. Kan ada yang juga banyak yang jualan, wah ini air alkalin kenapa? Untuk menetralkan keasaman tubuh. Bullshit. Itu marketing orang jualan. Ya, tapi nggak sedikit orang yang dibodohin termasuk kalangan kesehatan, termasuk dokter. Anda nafas aja, Anda melepas ion H dalam bentuk H2O kan, supaya pH-nya nggak terlalu asam. Anda nafas itu loh sudah jadi alkalin. Anda kencing sudah jadi alkalin, nggak perlu sampai harus beli air dengan harga yang ya atau alat dengan harga yang mahal, hanya keiming-iming dengan iklan. Wah, ini air alkalin bagus kesehatan. Betul secara teknis. Kalau mau alkalin bagus kesehatan, ya itu cyanida tuh alkalin loh. Baygon tuh alkalin. Benar. Coba tes pH-nya alkalin tuh, minum sekalian tuh Baygon sehat tuh. Langsung innalillahi ya. Ngerti ya? Di sini ada bagaimanapun juga Anda adalah tenaga kesehatan atau calon tenaga kesehatan. Ya bayangin kalau sampai tenaga kesehatannya bisa dikibulin dengan iklan seperti itu, apalagi masyarakat awam. Oke, saya lanjut. Sampai jam berapa ya? Sampai jam 8.50 dokter. Oke, ya. Nah ini ya. Jadi ini akan menimbulkan pH-nya naik alkalosis ya. Kenapa? Karena ion H-nya dikeluarkan. Ya, jadi keasamannya diturunkan. Nah, ini tadi vulna fasciculata itu adalah hormon namanya glucocorticoid, tapi yang utama adalah kortisol yang tadi saya sebutkan ya. Jadi kortisol, jadi fungsinya sangat luas, hampir di semua jaringan membutuhkan kortisol ya. Fungsi metabolik, perkembangan anti-inflamatori. Jadi makanya semua penyakit inflamasi obatnya ini ya. Tadi karena efek sampingnya banyak, makanya dibentuklah non steroid NSAID ya, non steroid anti inflammation drug NSAID. Jadi yang memiliki efek anti inflamasi tapi tidak memiliki atau kurang efek side effect-nya dibanding si glucocorticoid. Ya. Nah ini ya, jadi meningkatkan gula darah sama seperti adrenalin tapi dia datangnya belakangan. Jadi kalau dari adrenalinnya turun, stresnya masih, baru dah dia keluarkan ini ya, si kortisol. Ini pematangan jaringan ya, terutama paru-paru. Makanya pada bayi yang prematur biasanya kalau ini diberikan kortikosteroid untuk pematangan paru-parunya. Kalau nggak gitu wassalam juga bayinya. Nah terus ya ini jadi menurunkan intensitas dari inflamasi juga tadi ya. Makanya dia menekan sel darah putih. Nah ini yang menurunkan, jadi inflamasi ditekan, inflamasi ya, imunitas juga ditekan. Inflamasi ditekan, ya, imun juga ditekan. Nah ini pilihan kamu nih, mau menekan inflamasi atau menekan imun. Contoh ya, waktu COVID kemarin ya, kasus-kasus fatal akibat apa kira-kira? Baru berapa bulan yang lalu loh ya, kasus-kasus fatal yang sampai masuk ICU sampai meninggal, kira-kira kenapa? Coba Ingrid Cantika. Mana Ingrid Cantika? Ingrid Cantika. Kira-kira akibat apa Ingrid? Gimana Ingrid?
Maaf dokter, apa pertanyaannya bisa diulang dokter? Nggak bisa. Saya nanya sekali, berarti kamu nggak konsen. Tidak dokter, tadi suaranya putus-putus. Saya mendengar kasus-kasus fatal yang menyebabkan masuk Ya, ruang ICU. kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa? Kasus fatal itu akibat apa kira-kira? Pada COVID, ya, pada COVID. Kalau yang sering saya perhatikan itu biasanya penyakit yang menyebabkan masuk ruang ICU itu penyakit yang bisa berhubungan sama organ-organ dalam tubuh ataupun pernafasan dokter, sehingga membutuhkan Ya, alat-alat yang namanya bisa masuk apa? ke dalam tubuh. Namanya apa? Bukan nama penyakit, nama responnya apa? Ada yang tahu? Izin menjawab, Ada yang- autoimun dokter? Oh, Bu, ya lah itu penyakitnya yang menyebabkan dia sampai fatal. Ada pernah kena kata badai? Badai apa kira-kira? Badai sitokin, dokter. Badai sitokin siapa nih? Elta. Ya, badai sitokin. Sitokin inflamasi, inflamasinya tinggi. Ya. Kita tahu tuh virus, dia butuh imun. Nah, sekarang dokter mau ngasih kortikosteroid nih. Kalau kasih kortikosteroid imunnya turun, ya kan? Kan tekun, padahal dia kan butuh imun kan untuk melawan si virus kan. Tapi kalau nggak dikasih, pasiennya mati. Kenapa? Begitu inflamasinya sampai paru, pneumonia, selesai dah luar sana. Ya. Jadi ibaratnya pilihannya kan gitu kan. Ya udah kita tekan imun, yang penting pasiennya selamat dulu. Jadi salah nggak? Tidak. Boleh nggak memberikan kortikosteroid pada pasien yang jelas-jelas terinfeksi virus? Boleh, tergantung kondisi pasien. Tapi kalau cuma radang biasa, coba flu, jangan dikit-dikit kasih kortikosteroid. Kenapa? Itu yang sering terjadi. Apalagi pada kasus anak-anak. Anaknya panas, tinggi, rewel, radang, segala macam. Kasih kortikosteroid, besok anaknya sehat, bisa sekolah. Senang orang tuanya. Tapi jangan lupa ya, endokrin bekerja secara homeostatis. Apapun endokrin yang Anda masukkan, dia akan terjadi feedback negatif ke sistem tubuh Anda. Ya, apalagi pemberiannya dalam jangka waktu yang lama. Itu ya. Intinya kalau Anda tidak ingin terjadi pada diri Anda, jangan lakukan pada orang lain. Saya lanjut lagi. Oke, yang berikutnya adalah tadi adrenal ya. Hormon utamanya ada androstenedion dan dehidroepiandrosteron. Itu hormon androgennya dari adrenal. Jadi dia merupakan weak androgen, makanya pada pria dia tidak terlalu berpengaruh pada pria. Tapi pada wanita berpengaruh sekali. Kenapa? Karena wanita nggak punya testis, berarti dia tidak punya testosteron seperti pada pria. Dia tidak punya testosteron seperti pada pria. Karena itu pengaruh androgen pada wanita sangat signifikan ya. Pertumbuhan rambut pubis, rambut aksila, dan ini dorongan seksual atau libido pada wanita. Ya. Kalau pada pria ya negligible, tidak ini. Karena apa? Karena testosteronnya 100 kali lebih kuat. Jadi nggak ada dia nggak ada pengaruh. Oke, ini silakan dibaca ya. Jadi kalau kondisi dia rendah apa yang terjadi, kondisi dia tinggi apa yang terjadi. Ya, ini kalau pada wanita, kalau androgennya rendah tadi ya, jadi rambut pubis aksilanya sedikit, kalau berlebih ini hirsutisme. Ya, hirsutisme bahkan tidak hanya di pubis dan aksila sampai di wajah. Ya, makanya kita sebut sebagai hirsutisme. Ya. Itu ada ini kan ada yang cewek yang istilahnya apa? Kupis ya, kumis tipis. Nah, itu ada ya. Itu sering ya, acne ya, jerawat segala macam. Nah, ini biasanya dikaitkan sama libidonya ya. Jadi kalau cewek ada kumis-kumis tipis di bibirnya, nah ini wah ini berarti ini gairah seksnya tinggi. Nah, seperti itu. Ya, ini bisa dibaca. Oke, kita masuk ke pankreas. Jadi ini adalah hormon utama yang mengatur metabolisme gula. Ya. Jadi dalam pankreas ini fungsinya dua ya. Jadi dia fungsi sebagai eksokrin yang menghasilkan namanya pancreatic juice, jadi membantu proses digestif pencernaan, dan menghasilkan endokrin ya dari pulau-pulau Langerhans atau islet of Langerhans. Jadi pulaunya antara 500 sampai 1 juta ya di dalam pankreas tadi. Nah, ini yang pankreas. Ya kalau ini yang eksokrin nanti keluar masuk ke pencernaan ya. Khusus kalau endokrin dia ada saluran, dia masuk ke darah. Ya. Masuk ini ke dalam darah dibawa ke seluruh tubuh
Ya, itu endokrin. Ya, jadi yang paling banyak adalah sel beta yang menghasilkan hormon insulin, terus kemudian ada sel alfa menghasilkan glukagon, dan sel delta yang menghasilkan somatostatin. Ini di Pulau Langerhans. Jadi kalau kita lihat komposisinya, sel alfa 20%, sel betanya 75%, dan 5% adalah yang lain-lain, ya, termasuk sel delta tadi. Nah, kemudian fungsinya tadi apa? Jadi insulin, ya, hormon insulin. Jadi dia tempat targetnya terutama pada liver, ya, jaringan otot dan jaringan lemak. Jadi dia tujuan utama apa? Begitu kadar gula di darah tinggi, kan ya, di darah tinggi, berarti dia akan menguptake, mengambil ya glukos dan amino asid untuk masuk ke sini, ke liver, ke skeletal, ke lemak. Ya, ya contoh ya. Begitu kamu makan ya, masuk ke pencernaan, ya, dari pencernaan lewat vena porta masuk ke liver, di liver diproses menjadi gula. Gula darah naik apa turun? Yuk, sederhana sekali loh ini. Ismia. Iya dokter, mungkin turun ya dokter. Makan, ya, dicerna, ya, hasil cerna masuk ke liver, ya, zat-zat makanan, ya, karbohidrat masuk ke liver kan, di liver di metabolit jadilah glukos, ya kan? Gula darahnya naik apa turun? Naik ya dokter. Naik, ya, jadi ya kan, jadi waktu habis makan gula darah naik. Naiknya gula darah akan merangsang si sel beta tadi. Gula darah tinggi nih. Oke, sel beta lepaslah insulin. Jadi gulanya tinggi, insulin ngambil ini gula yang lebih tadi dimasukin ke hati jadi glikogen, ke otot jadi glikogen, ke lemak jadi sel lemak. Simpan ke sana, ya. Itu adalah sel beta. Sebaliknya, sel alfa yang menghasilkan glukagon kalau kondisi gulanya rendah. Kapan gulanya rendah? Contoh, ayo. Hilda. Nah, kapan gula darahnya rendah, Hilda? Kurang tahu dokter. Waduh. Kamu kalau lagi Ramadan ngapain? Bulan Ramadan? Puasa dokter. Nah, kalau lagi puasa gulanya rendah apa tinggi, Hilda? Rendah dokter. Rendah. Terus bagaimana kok kamu bisa tetap bertahan, bisa tetap aktivitas, tetap kuliah, padahal gula darahnya rendah? Dari makanan yang waktu sahur mungkin dokter. Nah, padahal waktu sahur tadi kelebihan kan disimpan nih di dalam glikogen segala macam kan? Ya, nah, sahur kamu jam berapa sih sahur, Hilda? Jam 3, jam 4 dokter. Oh, bilanglah jam 4 kan? Kamu bukanya jam berapa, Hilda? Jam 6:30 dokter. 6:30 itu 12 jam lebih kan ya, 14 jam ya. Kalau kita intermittent, hitung intermittent kan 14 jaman kan waktunya kan. Kok bisa sampai menjelang buka kamu tetap aktivitas nggak? Ya mungkin ada lemesnya tapi tetap bisa aktivitas normal kan. Bahkan ada yang olahraga segala macam ya. Salah satunya adalah hormon glukagon. Karena begitu gula darahnya rendah ya, pelan-pelan rendah, glukagon akan memecah glikogen yang tadi kamu simpan. Jadi ini bukan sahurnya itu sudah disimpan dalam bentuk glukagon, bukan sahur yang tadi pagi, tidak. Sahur yang tadi pagi sudah dimetabolis ya. Nggak mungkin dong sahur yang tadi yang diusus simpan sampai nanti malam kan nggak mungkin. Ya kan? Disimpan dalam bentuk glikogen. Nah, glikogen yang disimpan dari sahur itulah yang pelan-pelan dipecah menjadi gula untuk mensuplai kebutuhan energi kamu. Ya Hilda ya? Oke, dokter. Jadi puasa tidak hanya untuk kebutuhan rohani, tapi minimal kamu tahu bagaimana mekanismenya terhadap kesehatan kamu. Ya, jadi itu ya keseimbangan antara insulin dan glukagon. Nanti ada lagi yang apa namanya, yang tapi ini nggak terlalu signifikan, namanya somatostatin. Ya, jadi menyeimbangkan antara insulin dan glukagon. Ya, jadi biar nggak terlalu tinggi dua-duanya. Ya, ini target tisu tadi ya, jadi skeletal ya. Jadi insulinnya dia akan meningkatkan uptake ya, glukos, glikogen segala macam, liver juga sama ya. Coba glukagon dia nggak bisa ngambil di sini, dia hanya bisa ngambil dari liver. Ya. Jadi dia memecah yang dari liver ya.
namanya glikogenolisis. Jadi glikogennya dilisis, sehingga glikogen tadi akan kembali menjadi gula atau membentuk formasi gula baru namanya gluconeogenesis. Ya, ada glikogennya dipecah atau dibentuk glukos baru dari asam amino, protein ya, dan lemak ya, dan lemak. Itu adalah kerjanya dari glukagon ya. Dan lemak sama tadi. Nah, ini yang terakhir ada lipidial body. Jadi ini di luar dari hipotalamus pituitary, namanya pineal body, posisinya agak di belakang ya. Ini dari epitalamus otak ya. Ada nanti dua yang dihasilkan adalah melatonin dan arginin vasotosin ya. Ini mungkin ini yang mungkin biar tahu kalian terkait melatonin. Kira-kira ada yang tahu apa itu hormon melatonin? Ada yang tahu apa itu hormon melatonin? Saya menjawab, dokter. Silakan Deva. Melatonin itu hormon yang mengatur jam tidur, dokter. Oke, salah satu yang mengatur jam tidur, bagus ya. Meskipun fungsinya jauh lebih tinggi dari itu ya, termasuk daya tahan tubuh, imunitas dan seterusnya ya. Karena sebenarnya tubuh repairingnya ya, perbaikan jaringan tubuh terjadi utamanya pada saat kita tidur ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, melatonin ternyata ya, kalau tidur matanya merem apa kebuka? Kalau lagi tidur matanya merem apa kebuka? Merem, dokter. Ada beberapa orang yang meremnya nggak benar-benar nutup. Bahkan orang yang meremnya nutup, tapi ingat cahaya ini adalah suatu gelombang. Ya, nanti gelombang itu ada yang panjang, ada yang pendek. Ya, biasanya gelombang yang kita sebut white blue, yang lampu LED ya, itu gelombang panjang. Ya, meskipun matamu merem, yang white blue ya, warna putih kebiruan, dia bisa masuk ke sini. Kalau yang yellow red itu gelombangnya pendek. Jadi waktu kamu merem itu kayak lampu tidur kan warnanya antara orange, merah atau kuning. Itu gelombang pendek sehingga waktu merem dia sinarnya tidak mempengaruhi. Kenapa? Begitu dia pengaruh ke mata ya nanti lewat saraf matanya, dia akan sampai ke pineal body yang posisinya di belakang, ini hipotalamus di sini, ini pineal body. Nah, disinilah dia akan mempengaruhi produksi dari melatonin. Sehingga nanti pada saat meskipun kamu merem ya, biasanya ini masalahnya kita kalau di kesehatan kan rumah sakit nggak pernah lampunya ini, nggak pernah, bahkan nyepi aja lampunya tetap nyala ya. Jadi sekalipun kamu jaga misalnya di rumah sakit kamu tidur mata merem, tapi sinar lampu tadi akan mempengaruhi pertama kadar melatoninmu, sehingga nanti kualitas kesehatanmu juga akan terpengaruh suatu saat nanti ya. Ini ya melatonin. Oke, ini nanti bisa dibaca di fungsi-fungsi hormon yang lain, karena ini nanti ini kan kita bahas kemarin ya di reproduksi pria dan wanita ya, testosteron, estrogen dan seterusnya. Ya. Oke, dari saya itu habis ini Dr. Suyasning ya. Sudah pas nih 8.50. Selamat pagi ya. Terima kasih dokter. Selamat pagi, terima kasih dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih.